Allah tak bisa ditengok. La tudrikuhul absaru. La tudrikuhul absaru. Allah tak bisa ditengok dengan mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah yang menengok kita. Adakah Nabi yang ingin menengok Allah? Ada. Siapa dia? Musa. Ya Allah, tunjukkanlah aku macam mana bentukmu. Kata Allah, kalau kau mau, unzur ilal jabal. Tengok ke bukit itu. Nabi Musa pun memandang ke bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah menunjukkan cahayanya di Jabal Bukit Tursina. Apa yang terjadi? Fakharra Musa sa'iqa. Begitu dia melihat bukit itu, langsung Nabi Musa pingsan, jatuh dan tumbang. Ketika sadar Nabi Musa dari pingsannya, apa kata Nabi Musa? Tubtu, taubat ya aku ya Allah. Taubat ambil ya Allah, indah akan ingin leh. Aku apa akan ingin kau? Insyaallah. Ini tidak ada Nabi ingin, dia bertanya saya. Lalu datanglah orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ahli tafsir sahabat Nabi yang paling hebat. Abdullah bin Abbas, yo, apa nan dicaliak Nabi Musa di atas bukit Tursina itu? Bukan Allah yang nampak di atas bukit Tursina, baru cahaya keagungannya. Sebesar apa cahaya yang ditengok Nabi Musa? Abdullah bin Abbas tidak menjawab, ini hanya memberikan isyarat. Rupanya cahaya yang nampak Nabi Musa di atas bukit Tursina itu segadang ikut pingsannya. Padahal Nabi yang paling kuat adalah Nabi Musa. Dari mana Ustaz tahu Nabi Musa itu paling kuat? Nabi Musa ngantri sumur, tertutup batu bergelinding dari atas, tertutup pintu sumur. 30 orang menggeser batu, tidak bisa. Datang Nabi Musa hanya surang saya. Terbuka. 30 orang tenaga Nabi Musa mencari cahaya keagungan Allah segadang iko pingsannya. Kalau awak 3 kali mati. Jangan pernah berpikir ingin melihat Allah, tapi rasakanlah bahwa Allah melihat kita. Kalau ada tuan guru mengaku-ngaku memandang Allah Ta'ala, ambolah ambo pejam mata, ambolah putih makrifat. Kalau nampak Allah, nampak ambo Allah, antuk kan kepalanya ke tiang. Lapor ke Pak Kapolres Kapolsek, penistaan agama, penodaan agama, ada pasalnya. Siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Ulama tasawuf setinggi apapun kajinya, tengok si Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, idza ra'aita rajul, kalau kau tengok ada orang mengaku wali Allah, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu. Walaupun terbang di atas awan, walaupun berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam beribadah. Iko ndak sembayang mengaku mencari Allah. Tuan guru ndak sembayang. Ambo sembayang di Masjidil Haram. Ustaz Somad sembayang. Ustaz Somad tuh Ustaz syariat tuh, itu hakikat tuh. Lah putri gaji kan. Bukan di situ memandangnya, tapi tengoklah. Makanya pesantren ini ingin menyelamatkan orang jatuh dari perbuatan bid'ah, khayal, ilustrasi, halusinasi. Tapi diselamatkan dia dengan berpegang kepada Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amra ini, kutinggalkan pada kamu tak banyak, 2 perkara saja. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tidak menengok Allah, Umar tak menengok Allah, Ali tak menengok Allah. Tiba-tiba ada orang sekarang mengaku menengok Allah, laporkan ke Kapolres, penistaan agama, aliran sesat, masukkan ke penjara, baru dia tahu. Bagaimana kalau laki-laki tidak mau sholat, malas? Ayo, kono sabui tadi, tidak maunya sholat. Kalau dia tidak sholat, tanya, mengapa kamu tak sholat? Jawabannya 2. Kalau dia mengatakan sholat itu mubazir, buang-buang masa saja, kafir. Orang yang mengingkari sholat maka hukumnya kafir. Tapi kalau dia mengatakan saya tahu sholat ini wajib, saya tahu sholat ini wajib, mengapa tak sholat? Kamu malih, fasik. Kalau orang menolak sholat, kafir. Kalau orang menerima sholat tapi tak mau sholat, malas, fasik. Orang yang kafir.
La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tak halal darah orang untuk dipancung kecuali melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Pembunuh dalam Islam tidak dipenjara, tapi dihukum pancung. Yang kedua, as-sayyibu zani. Sudah menikah, berzina, ditanam sekerat setengah badan, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad, mengingkari salat, mengingkari zakat, mengingkari ajaran Islam, mengingkari jilbab wajib, halal darahnya. Kenapa? Karena dia sudah dianggap murtad, kafir dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Islam yang murtad, bukan non muslim, bedakan. Ini nanti dipotong ini. Wah, Ustadz radikal. Makanya tonton dari awal sampai habis. Susah kita kalau berlawan sama orang miskin, tak punya duit, tak punya paket 4 giga. Saya sudah menikah 4 tahun. Alhamdulillah istri sudah 3. Hamil 3 bulan. Namun 1 bulan terakhir ini istri sering sakit perut. Sehingga saya tidak tega melihatnya. Lalu saya sampaikan kepada istri, jika kamu tak kuat, gugurkanlah. Berdosakah saya menyampaikan kalimat tersebut, Pak Ustadz? La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau bicara kalau kau tak punya ilmu. Ini suami tak punya ilmu. Yang punya ilmu tentang perut istrinya ini adalah SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan. Maka pergilah ke Payakumbuh, datangi spesialis kandungan, diperiksalah perut istri tadi. Pas diperiksa, ada masalah tak dengan janinnya? Kata dokter SPOG, masalah bukan janinnya, terus jariang. Betapa kau sudah salah, suami. Itulah makanya kata Allah, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengeluarkan hukum yang kau tak tahu, karena itu bukan bidangmu. Serahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau diserahkan suatu perkara tidak pada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Apa yang hancur? Janin anak di dalam hancur gara-gara suami yang tak paham. Hati-hati perempuan. Yang sakit perut tanya suami. Suami itu membawa ke dokter, dokter memeriksa di USG. USG cali rupanya randang 3 piring. Itulah sakit. Tapi kalau ternyata memang janinnya pilihannya cuma 2, antara menggugurkan dengan mati. Bapak, pilihannya 2, Pak. Ini anaknya mesti diaborsi, gugurkan, atau istrinya mati. Bapak pilih mana? Biasa mati saya, Pak Dokter. Pilih mana? Kalau masuk awak ke hutan, makanan indah ado, pilihannya cuma 2, mati atau makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tidak boleh awak pilih mati. Kamu mati saya, Pak Ustaz. Jangan, coba babi kos kentek lo. Untuk menyambungi duit saya. Goreng, ambil kecap sikit. Lama aja bu, anda boleh. Dalilnya apa? La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kematian dengan tanganmu sendiri. Maka awak mesti memilih antara 2. Kalau dokternya amanah, dokternya memang dipakai Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan hukum halal haram dalam makanan. Begitu juga dalam masalah kandungan. Dokter mengatakan ini pilihannya cuma 2, Pak Ustadz. Kalau dilanjutkan janinnya ini nanti akan mati, akan ibunya mudarat. Tapi kalau mau diaborsi masih mungkin. Maka saat itu akhaffud dararain, memilih mudarat teringan di antara yang berat, maka boleh aborsi dengan 2 syarat. Saran dari dokter amanah dan dari Ustadz. Bertanya kepada Ustadz Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Jale. Jangan asal periksa. Beko bini sakit paru nyodang apa gitu. Lah cukup syarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan disampaikan Allah segala niat baik kita. Kalaupun seacara, tak tahu saya acara sudah selesai atau belum, tapi yang jelas sebelum pulang ambil botol-botol sampah-sampah, tisu-tisu, jaga kebersihan, buang pada tempatnya, karena kita sedang berada di pesantren Eko yang mementingkan lingkungan. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.